Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Untuk Zainal, silakan. Sebelumnya, Bapak absen terlebih dahulu. Anita Nazar Dwi Santika, Azizah Kolista Arista Widya, Sherin Sheila, Dita Pratama, Ferry Lansa, Intan Permatasari, Muhammad Sulaiman Yusuf, Nindi Cynthia, Nur Cahyani Ningsih, Pandu Nur Rohman, Pandu Nur Rohim, Putri Eka Aprilia, Riki Julianto, Saiful Daniel, Tubagus Ilyas, Widya Dirkaviana, Yulima Nur, Zainal Aditya. Teman-teman kalian yang sakit, mudah-mudahan segera cepat sembuh. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama doa sebelum belajar. Ayo, gimana? Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap untuk berdiri dan menyanyikan bersama-sama. Indonesia, merdeka, merdeka.
Indonesia yang merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Anak-anak silakan duduk kembali. Biar tidak jenuh, kita akan melakukan ice breathing ya. Ketika Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Contoh ya, pagi, siang, sore. Nah, itu ya, bisa ya? Bisa mulai? Pagi, siang, sore. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Pintar. Kalau malam tanpa tepuk, kalian memperhatikan. Review materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Kemarin Bapak sampaikan tentang teks laporan hasil observasi. Hasil observasi. Apa hasil observasi? Ayo. Teks yang berisi paparan tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek, fenomena atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta dan disusun secara sistematis. Kemarin Bapak sudah menyampaikan materi sebelumnya ya. Sudah mengerti? Masih ingat? Ya, Bapak sampaikan kemarin materi sebelumnya. Ya. Selanjutnya susunan hasil observasi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum. 2, deskripsi bagian. 3, deskripsi manfaat. Nah, kalau kalian masih ingat, Bapak akan bertanya kepada kalian. Teks hasil observasi. Ada yang tahu? Angkat tangan. Yulima. Adalah teks yang berisi paparan tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek, fenomena atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta dan disusun secara sistematis. Betul, tepuk tangan, tepuk tangan. Selanjutnya, susunan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Masih ingat ya? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Ya. Saya. Ya. 1. Pernyataan umum. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Nah, beri tepuk tangan, betul? Pretest. Kenapa Bapak melakukan pretest? Untuk mengetahui pemahaman kalian dengan materi baru yang Bapak ajarkan nanti ya. Nah, pretest nanti ada di awal pembelajaran dan postas di akhir pembelajaran. Apa pembelajaran baru yang nanti Bapak akan sampaikan? Yang tahu? Ayo. Materinya sekarang yaitu iklan, slogan, dan poster. Betul. Baik. Tandanya memperhatikan yang kami ajarkan atau lakukan. Apa tadi Pak Widi melakukan pretest di awal pembelajaran, akhir pembelajaran proses supaya apa? Supaya kalian dapat memahami materi baru yang Bapak ajarkan. Tadi apa yang disampaikan tadi? Ideal tadi apa aja? Materi baru tadi apa? Iklan, slogan, dan poster.
3 menit cukup ya untuk mengerjakan 5 soal. Dikerjakan pilihan gandanya saja, jawabannya saja. Sekarang disiapkan buku dan alat tulis, ditulis jawabannya saja. Setelah itu ditaruh di meja tengah setiap kelompok. Nah, Bapak akan mengambil ya. Tugas kalian. Silakan. Sudah selesai? 2 menit lagi. Satu menit lagi. Sing sakit sing itu ya. Ini belum jajan berdaya itu ya. Ini bisa buka itu. Pak itu itu. Waktu selesai.
Untuk jawab kita sekalian sudah lumayan baik. Atau ditinggalkan lagi supaya pemahaman kalian lebih baik ya, dalam menguasai materi bahasa Indonesia selanjutnya. Tujuan pembelajaran nomor 1, peserta didik dapat memahami pengertian iklan, slogan, dan poster, serta menyebutkan informasi yang ada di dalamnya melalui contoh yang diberikan dari media sosial dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster serta komponen penting yang menjadi ciri khas ketiganya melalui tayangan video dengan baik. Ini Bapak akan menampilkan video ya tentang iklan. Selanjutnya, metode, media, dan sumber belajar. Menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Alat atau media yang Bapak gunakan sekarang: video, LKPD, LCD, dan layar proyektor. Sumber belajar: buku paket bahasa Indonesia yang kalian miliki. Di sini tadi Bapak sudah menyampaikan apa? Problem ya. Ini Bapak ada problem, nanti ada pertanyaan dari Bapak ya. Bapak dulu adalah penjual sepatu kulit dan aksesoris berbahan kulit lainnya seperti sabuk, ikat pinggang, dompet, dan lain-lain. Nah, jadi Bapak dulu pernah berjualan apa? Sepatu kulit, ikat pinggang, dan dompet. Anak-anak dulu Bapak berjualan sangat laris dan diminati oleh pembeli. Tapi sekarang kemunculan sepatu berbahan kain, sepatu berbahan kain yang kami dipakai ini ya, dan kulit sintetis. Akhirnya penjualan sepatu Bapak menurun. Nah, dengan adanya atau kemunculan sepatu berbahan kain yang Pak Widi pakai dan kalian pakai itu ya, coba tunjukkan ya. Nah, kalian pakai itu, penjualan sepatu Bapak menurun. Selain itu harga sepatunya pun lebih murah. Sepatu kulit itu sangat awet dan tidak lekang oleh zaman. Sepatu kulit itu awet ya, tidak mudah rusak, lem-lemnya tidak mudah rusak, tidak mudah pudar ya. Bapak ada pertanyaan, nah kira-kira apa ya yang Bapak harus lakukan supaya penjualan sepatu Bapak meningkat kembali? Bagaimana kira-kira supaya penjualan sepatu Bapak lebih meningkat kembali dengan cara bagaimana? Nah, mempromosikan, betul, mempromosikan lewat iklan.
Terus ada lagi? Ayo. Menjual di Shopee. Shopee. Masuk ke materi apa tadi? Iklan, poster, dan slogan. Iklan bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, jasa atau ide kepada khalayak umum. Produk itu apa enggak? Barang pinter, produk itu barang. Jadi produk sepatu berarti barang sepatu. Yang kalian pakai itu ya. Itu ke sekolah. Jasa atau ide kepada khalayak umum. Khalayak umum itu mungkin kalian asing ya, belum pernah mendengar ya. Khalayak umum itu masyarakat pembeli. Nah, kalian pedagangnya misalnya pedagang jilbab, kamu mempromosikan kepada khalayak umum masyarakat. Ini jilbabku bagus, namanya pink, ada bunga-bunga, aksesoris bunga. Siapa yang minat? Nah, kalian menawarkan kepada khalayak umum, kepada masyarakat supaya membeli produk atau barang kalian yang kalian tawarkan. Iklan untuk menarik perhatian, memberikan informasi dan mempengaruhi orang agar tertarik atau membeli produk atau jasa. Bapak sudah sampaikan ya. Apa? Menarik perhatian. Jadi kalau kalian menawarkan barang bagus, pembeli tertarik nggak? Tertarik. Kalau jelek, misalkan kerudungnya wis amok, kalian jual, laku nggak? Tertarik nggak? Tidak. Lihat aja sudah bosan. Ini ada contoh iklan komersial. Kok mira sa inyo ito? Mau beli. Apa pada rasanya lagi Pak? Aduh, kok rasa ini digoreng? Sudah melihat iklannya tadi ya? Iklan sekilas. Iklan tentang apa? Kopi, Indomie, mie goreng. Nah, itu kemasannya gimana? Menarik nggak? Kalau dipasarkan dijual laku nggak? Dilihat dari kemasannya saja sudah menarik. Lihat dari bentuknya itu sangat mantap. Apalagi itu nyata ya, nyata ada di kelas 8B ini ya. Kalian pasti senang ya. Tapi ini cuma gambar. Besar ini ya. Nah, ini contoh iklan komersial. Nah, ini Bapak ada iklan lagi artis yang sangat ganteng. Bapak akan tampilkan. Masih wajah juga harus bersih. Kalau face wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. Akan menjadi pola baik
dihalangi oleh lawan dan tiba-tiba ia berhenti mendorong lawan ini cedera. Lengkap negara pilih baik bersih. Ini siapa artis pemain sepak bola siapa? Pratama Ardan ya. Pasti tahu ya. Anggota sepak bola tahu. Saya ada ngefan ini ya. Ganteng. Ganteng karena apa? Memakai sabun cuci muka yang bermerek apa itu? Paragon ya, ya. Seandainya Pratama tidak memakai itu, gimana wajahnya? Pasti kusam. Jadi Pratama Ardan itu tidak ganteng memakai sabun termasuk contoh iklan nomor siang. Saya mahasiswa Ini diperhatikan semuanya. Semua kita hadapi bareng-bareng ya. Sekecil atau kebaikan dapat berdampak besar pada orang lain. Iklannya tentang apa? Pesannya apa? Cerdas berkarakter. Tentang apa tadi? Iklannya tentang isinya? Kalian lihat tentang mahasiswa musim pandemi di kosan tidak bisa pulang. Tadi ada siapa? Ibu kos yang bikinkan makanan. Tadi yang menelepon siapa? Ibu Andi, ibu mahasiswa tadi ya. Lagi contoh iklan non komersial. Makanya pakai uang elektronik aja. Di sini iklan tentang apa? Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Di sini pembayaran memakai kartu elektronik. Contohnya kalau di sini memakai apa? Kuiris berbentuk apa? Barcode. Kalian scan itu ya. Tahu kuiris itu barcode? Untuk pembayaran.
iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Iklan non komersial adalah bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Ya, diulang lagi yang Bapak sampaikan tadi. Nur, iklan komersial adalah apa? Iklan komersial dan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Iklan non komersial adalah bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Atas yang pertama, iklan komersial. Iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Iklan komersial, promosi produk. Tapi produk apa yang Bapak sampaikan tadi? Sepatu, jilbab. Kalian promosikan. Aku sepatu bagus. Barangkali kamu minat. Mau beli? Silakan. Selanjutnya, iklan non komersial. Mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Contohnya gimana? Mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan, ajakan. Ayo, kalimat mengajak. Bapak kasih contoh ya. Dilarang merokok di area SPBU. Itu kalimat apa? Larangan. Mengajak. Apa mengajak? Ayo membaca buku di perpustakaan. Ada yang lain? Ayo. Mengajak. Oh, ya, Nur. Ayo menulis itu mengajak. Lanjut. Ciri-ciri iklan. Singkat, jelas dan menarik. Singkat, kalimatnya singkat. Nah, kalian di koran itu ya ada iklan ya. Nah, itu tulisannya singkat. Misalnya jalan ditulis JLN. Rumah RM. Nah, singkat, jelas dan menarik. Selanjutnya menggunakan bahasa yang persuasif. Persuasif apa? Persuasif. Membujuk-bujukan. Memuat informasi penting. Disertai gambar atau desain menarik. Nah, ya iklan ya. Tadi sudah Bapak tanyakan video ini iklan komersial dan non komersial. Tadi sudah Bapak sampaikan pengertian iklan komersial dan non komersial. Desain gambar atau desain menarik. Ya, contohnya di situ ada. Nah, ya itu gambar orang jempol itu. Gambar. Poster.
publikasi berupa gambar dan tulisan yang dipajang di tempat umum untuk menyampaikan informasi atau ajakan dengan cara yang menarik perhatian di tempat umum, bisa di pasar, jalanan, di perempatan. Macam-macam poster. Yang pertama ada poster niaga, kedua poster layanan masyarakat, ketiga poster kegiatan, empat poster politik, lima poster korupsi atau politik, yang keenam poster pendidikan. Karena poster niaga berupa apa? Surat. Poster layanan masyarakat itu apa? Dilarang merokok. Poster kegiatan peringatan Hari Olahraga Nasional. Poster politik korupsi berawal dari hal kecil. Poster seni, poster pendidikan, buku adalah jendela dunia. buku adalah jendela dunia. Di sini ada poster layanan masyarakat. Di situ ada gambar apa itu? Miring ya, miring. Di situ ada apa? Lauk-lauk, buah-buahan, sayuran, makanan, pokok. Dan di samping kanan kiri itu ada sendok dan garpu. Cuci tangan pakai sabun. Nah, kalian cuci tangan pakai sabun itu kalau melakukan aktivitas apa? Ayo yang keras, agak keras. Makan. Terus ada lagi? Pulang bermain bersama teman. Nah, bermain bersama teman-teman. Mungkin tanganmu tadi habis bermain lumpur ya, kotor. Jadi apa? Cuci tangan pakai sabun. Pantau berat badan. Nah, di sini ada yang gemuk, jadi apa? Diturunkan berat badannya dengan makanan-makanan yang sehat. Kayak apa contohnya makan sehat? Sayur, yang tidak sehat. Nah, mie banyak mengandung lemak. Jadi mengontrol atau memantau berat badan. Aktivitas fisik 30 menit per hari. Kalian kalau olahraga, lari, waktunya berapa? 30 menit. Pernah lari? Lari ya. Lari juga bisa dalam sepak bola. Itu berlari-lari ya. Minum air 8 gelas sehari. Nah, kalian sudah minum air 8 gelas sehari. Air putih, bukan air
air es ya, bukan air es teh, tapi air putih. Sudah minum? Belum. Mulai hari ini ya, nanti usahakan minum air 8 gelas sehari. Air putih ya, bukan air es atau air es teh. Slogan. Apa slogan anak-anak? Kalimat pendek digunakan untuk menyampaikan pesan atau ajakan. Nah, kalimat pendek tadi Bang, pesan atau ajakan. Mari membaca buku. Slogan sering digunakan dalam iklan kampanye. Pernah kampanye? Kampanye. Pernah lihat kampanye? Pernah dengar kata kampanye? Pernah. Kampanye itu kayak apa? Konvoy itu ya, iring-iringan ya. Biasanya mendekati pemilu. Yang kampanye siapa? Partai ya. Ada anggotanya partai dari berkampanye. Konvoy itu ya. Punya gambaran ya? Dan poster agar mudah diingat. Gimana ini mudah diingat? Gambarnya tadi apa yang menarik. Slogan. Nah. Slogan lingkungan apa? Hijaukan bumi, selamatkan generasi. Hijaukan bumi, selamatkan generasi. Yang kedua, slogan kesehatan. Cuci tangan, jaga kesehatan. Cuci tangan, jaga kesehatan. Ini juga ada slogan. Sepatu. Memakai sepatu kulit sangatlah keren. Di sini ada makanan khas Ngawi. Apa namanya makanan khas Ngawi? Keripik tempe. Keripik tempe. Kalian pernah makan keripik tempe? Pernah. Sering? Tidak. Tidak ya. Produk dari daerah mana ini? Ngawi. Randon. Ya. Sudah jelas? Sudah. Jelas belum? Sudah. Alhamdulillah. Kemarin di materi sebelumnya Bapak sudah membentuk kelompok ya untuk mempelajari materi apa? Iklan, slogan dan poster. Nah, di sini Bapak ada LKPD. Lembar kerja peserta didik 1 dan lembar kerja peserta didik 2. Nanti tiap kelompok Bapak akan membagikan lembaran LKPD 1 dan LKPD 2. Bisa dimengerti?
Untuk mempermudah cara kalian mengerjakan, setiap LKPD satu kelompok dibagi menjadi 2 anak ya. Jadi untuk meringankan tugas kalian, 2 anak bagian LKPD 1 dan 2 anak lagi bagian LKPD 2 untuk mengerjakan supaya pengerjaan lebih gampang, lebih cepat dan lebih mudah. Paham? Sampai di sini. Pak Widi akan membagikan LKPD setiap kelompok. Kalian isi urean itu ya di lembar LKPD. Lembar LKPD berapa ureannya? 1. Terus selanjutnya di baliknya ada lembar LKPD 2. Nah, di situ ada gambar. Kalian disuruh menempelkan gambar iklan yang sudah Bapak siapkan di dalam amplop. Kalian tempel, dikasih keterangan yang Bapak ajarkan kemarin ya. Sudah bisa dimengerti? Untuk waktu 20 menit ya kerja. Kalau sudah nanti presentasi, setiap kelompok maju semua untuk membaca perwakilan. Ya silakan mengerjakan. Kalau ada kesulitan bisa tanya Bapak. Oh ya, boleh browsing ya, dan dibuka buku paketnya. Untuk LKPD ini, Bapak akan menilai pemahaman kalian sampai di mana ya. Sudah bisa ditanyakan? Kelompok 2. Kelompok 3.
Nomor 1. Ya. Untuk bungkus solatif ya, atau kelihatan solatif bisa dimasukkan ke dalam amplop lagi ya. Usahakan kelas tetap bersih. Ayo, bisa lihat di buku bacaan yang kalian miliki.
Gimana ini bisa? Tidak? Saya. Kalau ada kesulitan, bisa tanya ke bapaknya. Waktu disusun kurang 5 menit lagi, segera berjalan.
Waktu 2 menit lagi. Sudah ya, terus sekarang kelompok 1 maju, ya, semuanya. Perwakilan membaca 1 anak. Siapa yang membaca? Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bergeser ke kanan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya Ruby. Saya Aku. Saya Yusuf. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban LKPD 1 dan 2. Jawaban LKPD 1. Pasal ini dilarang untuk membujuk atau mendorong masyarakat agar tertarik pada suatu produk, layanan atau ide yang ditawarkan. Ciri-ciri spesifik iklan bersifat informatif, persuasif, dan ditujukan untuk target audiens tertentu. Kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat digunakan untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu dalam konteks iklan atau promosi. Ciri-ciri karakteristik slogan. 1. Berupa pernyataan singkat dan menarik. 2. Berupa perluasan bahasa, kalimat maupun moto. 3. Berupa mendorong sebuah organisasi atau masyarakat. Kemudian poster media komunikasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang ditempatkan di tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak banyak. Jadi poster 1.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya. Saya perwakilan satu kelompok saja. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok satu. Presentasi. Kesimpulan slogan, iklan, poster, media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi audiens serta memberikan informasi atau ajakan. Ketiganya memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa apa? Bahasa apa? Mana? Desain visual. Dan tujuannya apa? Dengan kreativitas kalian dapat apa? Membuat karya iklan, poster, dan slogan yang menarik, informatif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Lanjut. Ini ada refleksi pembelajaran. Kalian Bapak beri refleksi ya. Untuk waktu 3 menit. Ini lembar kertas. Bagikan. Saya waktu 2 menit. Besok sudah bisa. Gimana belum? Sudah bisa belum? Sudah ya.
Sudah? Sudah ya? Dibaca? Idea ke depan. Yuk. Refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri siswa. 1. Apa yang paling kamu pahami dari materi ini? Tentang iklan, poster, dan slogan. Apa yang masih kurang kamu pahami? Tentang slogan. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam belajar? Kekurangan waktu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Mempelajari lagi tentang materi hari ini. Apa yang paling kamu sukai dari proses pembelajaran ini? Speaking. Bagaimana cara belajarmu hari ini? Menjawab LKPD dan presentasi. Apakah hasil belajarmu sudah sesuai dengan target? 3. Apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Membaca lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu refleksi dari Widya ya. Beri tepuk tangan semuanya. Perwakilan tadi Widya menyampaikan refleksi ya. Sekarang lanjut. Post-test. Ada 10 soal. Disiapkan lembar kertas, ditulis jawabannya saja. Waktu 3 menit. Kalau sudah selesai masuk ini, dapat mengganti soal berikutnya ya. Ini sudah. Saya soal berikutnya. Sudah dikumpulkan.
Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa berdiri, Abi? Ya, silakan duduk kembali. Break lagi ya sebelum menutup ya. Tepuk semangat. Doa penutup sesudah belajar ya. Artinya apa? Kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Selesai ya? Sekian ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.